Hati-hati, 6 penyakit sepele ini ternyata bisa menyebabkan terjadinya impoten alias disfungsi ereksi pada pria. Kita akan mengupas ya, apa aja nih kira-kira penyakitnya, bagaimana cara mengontrolnya, dan solusi yang bisa kita lakukan. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan hari ini narasumbernya. Bersama saya, Dr. Hamida, spesialis penyakit dalam. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas 6 penyakitnya nih. Pertama dulu nih, kira-kira apa penyakit yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi pada pria? Yang pertama penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oke, kenapa hipertensi ini atau tekanan darah tinggi tidak bagus untuk penis? Jadi kalau misalnya kita bahas tensi yang tinggi, itu akan mengganggu yang namanya dinding pembuluh darah. Nah, tubuh kita tuh punya banyak nih pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil ya. Kalau misalnya di mata mungkin gangguannya pada mata, jantung ya pada penyakit jantung koroner. Tapi tidak luput juga nih pembuluh darah kecil lainnya di bagian tubuh lainnya, yaitu salah satunya aliran darah, dinding pembuluh darah yang ada di penis. Nanti dindingnya kalau misalnya tensi tinggi, tekanan di dalam pembuluh darahnya tinggi, dindingnya menjadi lebih kaku ya, jadinya aliran darahnya jadi lebih sempit nih. Kalau aliran darahnya jadi lebih sempit ya mungkin Dr. Jeffrey nih yang bisa jelaskan, aliran darah menuju ke penisnya berkurang gitu ya. Jadi nggak optimal mungkin untuk proses ereksi. Jadi sulit ereksinya gitu ya. Iya benar. Yang ngisi aja nggak ada. Yang ngisi aja nggak ada gitu. Oke, nah gimana cara kita tahu kalau tensi kita ini udah mulai bermasalah atau enggak? Jadi yang pertama kita harus tahu faktor resiko ya. Jadi kalau misalnya kita punya kerabat atau orang tua yang punya tekanan darah tinggi, terus kemudian kita obesitas, overweight gitu. Saran saya mungkin lebih cepat untuk periksakan diri Anda buat cek tensi. Oke, kapan kita Cek tensinya tekanan tuh darah. udah bermasalah? Tensi dikatakan bermasalah kalau misalnya tekanan darahnya lebih atau sama dengan yang atasnya nih 140. Ya. Bawahnya itu lebih sama dengan 90. Oke. Minimal banget tuh 2-3 kali pengukuran. Oke, jadi kalau udah ada tinggi di atas sana, dicek 2-3 kali masih tinggi Ya. terus, itu sudah pertimbangkan banget ya untuk dikontrol ya, dievaluasi Benar. lebih lanjut oleh dokter. Nah, cara ngontrolnya gimana nih kalau misalnya ada orang udah tekanan darah, dia takut kena impoten? Yang pertama sih harus gaya hidup sehat dan konsumsi obatnya secara teratur. Ya, itu penting banget ya, karena banyak orang yang khawatir. Karena tadi kalau misalnya tensi tinggi, ereksinya justru akan semakin sulit. Memang ada beberapa obat tensi, dia itu yang bisa mengganggu fungsi ereksi, tapi nggak semuanya. Makanya pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan obat tensi yang aman untuk fungsi penisnya. Nah, perlu kolaborasi ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah tinggi atau ada pasien ada keluhan tersebut, ya udah ceritakan aja ke kami dokter penyakit dalam. Jadi kita bisa milih nih obat tensi mana yang bisa mengatasi tekanan darah tingginya, tapi juga tidak bermasalah buat fungsi ereksi. Betul. Oke, itu tadi penyakit yang pertama. Sekarang ke penyakit yang nomor 2. Apa lagi nih? Kalau tadi permasalahannya di dinding pembuluh darah, ini adalah kondisi penyakit yang menyebabkan penyumbatan Oke. di dinding pembuluh darahnya, yaitu penyakit dengan kolesterol tinggi, lemak jahat. Oke, jadi kolesterol tinggi ini dia dampaknya seperti apa nih? Jadi sampai bisa menyumbat. Ya, kalau tadi kan tekanan darah tinggi tuh bikin dindingnya tebal, kaku gitu ya. Jadi aliran darahnya berkurang. Kalau misalnya kolesterol tinggi, nggak diobatin, nggak diatasi, gaya hidup sehatnya juga kurang, akhirnya kolesterolnya menumpuk tuh. Atau mungkin istilah kita plak ya, plak aterosklerosis ya. Jadi plak yang itu akan menyumbat daripada aliran darah. Ya sama, nanti ujung-ujungnya aliran darah menuju ke penis itu juga akan berkurang. Ya, istilahnya mungkin gampangnya pipanya mampet ya. Mampet, Kalau benar. pipanya mampet ya gimana mau mengalir ke penis ya, akhirnya ya jadi nggak bisa ereksi gitu ya. Bahkan penelitian menyebutkan kalau orang yang mengidap impoten itu dibiarkan jangka panjang, itu risiko nanti plaknya terbentuk ke jantung. Makanya lebih baik kalau udah impoten tuh udah kita harus waring nih, cek juga kolesterol kita. Nah, kalau kita mau ngecek kolesterol, kapan kita tahu kalau kolesterol ini tinggi atau tidak? Oke, kalau mau tahu kolesterol ini tinggi atau tidak, itu sebenarnya balik lagi ada juga yang namanya faktor resiko. Dokter pasti akan menanyakan nih usianya berapa, kemudian berat badannya berapa, ada riwayat penyakit jantung koroner usia dini pada keluarga atau tidak, lingkar pinggang segala macam. Nanti dicek, nanti dokter akan menentukan kira-kira berapa sih cut off nilai LDL yang normal untuk orang tersebut, untuk pasien tersebut. Karena setiap orang itu beda-beda. Cut off atau target daripada LDL-nya. Semakin banyak faktor resikonya, maka nilai LDL itu kolesterol lemak yang jahat itu harus lebih rendah gitu. Oke, jadi yang dicek apa aja nih? Kan kita taunya kalau di puskesmas atau di apotek itu kadang cuma yang di jari nih kolesterol aja tuh. Ya. Apa aja sebetulnya yang perlu dicek? Kalau bisa yang lebih akurat itu pemeriksaannya dari pembuluh darah vena yang besar ya, di bagian siku, di bagian tangan ini. Boleh dicek tuh profil kolesterol yang lengkap ya, dari kolesterol total, LDL ya lemak yang jahat, HDL lemak yang baik, sama trigliserida. Minimal 4 itu dulu. Oke, 4 itu yang harus dicek ya. Kalau ketemu tinggi, gimana nih yang harus diperbaikin caranya?
Masih sama, tetap kembali ke dokter untuk berobat. Nanti kita pilihkan obatnya, obat dengan intensitas yang paling rendah, intensitas yang sedang, atau intensitas yang tinggi. Sama yang paling penting itu ya gaya hidup sehat. Hindari makanan dengan kolesterol tinggi yang lemak jahat, Ya, lemak jadi jenuh. sering ngemil gitu kan, gorengan gitu ya, Aduh. makan ayam tepung itu kan Aduh. enak sih, cuman kolesterolnya makin tinggi ya. Makin tinggi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke penyakit nomor 3 yang bisa mengakibatkan kerusakan ereksi. Apalagi nih? Yang nomor 3 yaitu kencing manis. Masih Kenapa? sama ya, kalau tadi tensi bikin dindingnya kaku, kemudian kalau kolesterol bikin penyumbatan, kalau kencing manis dia bikin pembuluh darahnya itu susah untuk melebar. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kencing manis, inflamasi kronis, ya akhirnya dia mengeluarkan stres oksidatif ya. Jadinya pembuluh darah itu termasuk di penis itu jadinya susah untuk melebar. Jadinya kesannya kayak menyempit gitu, Dok. Betul. Jadi gula darah tinggi ini merupakan salah satu penyakit yang sering saya temukan pertama kali pada pasien impoten. Dia bilang, "Nggak tahu dok, saya nggak pernah ada gula tinggi, dicek ternyata tinggi banget." Ini yang mengakibatkan gangguan ereksi. Karena tadi dia ngerusak pembuluh darah dan juga mengakibatkan hormon prianya yang menjadi menurun. Makanya sangat penting kita screening ya. Nah, kalau kita mau ngecek kapan kita tahu kalau gula darah kita tinggi atau enggak, apa aja yang harus dicek? Jadi yang pertama memang kita harus cek gula darah puasa, sama cek gula darah setelah 2 jam setelah makan. Itu yang minimal ya, tapi ada juga pemeriksaan yang lebih canggih lainnya, yaitu HbA1c. Apa itu? Jadi HbA1c itu adalah rata-rata nilai glukosa dalam 3 bulan terakhir nih, Dok. Jadi itu lebih akurat di lab yang sudah terstandarisasi. Dan biasanya HbA1c ini karena dia tadi merekam gula darah 3 bulan terakhir, jadi itu kita nggak bisa dikelabui nih. Maksudnya gini, jadi kalau misalnya ada pasien nih udah tahu dia besok mau ketemu dokter, dia mau cek gula darah, maka 1 hari atau 2 hari sebelumnya dia udah jaga makan nih. Sudah jaga makan, gak mau makan yang manis-manis, olahraga gitu ya, atau mungkin dia puasanya jadi lebih panjang karena takut dimarahin dokter atau takut melihat hasilnya. Akhirnya dia pas cek gula darahnya normal gitu, dan itu hati-hati, itu bisa tertipu gitu. Jadi memang yang paling baik boleh dengan pemeriksaan HbA1c, tapi cek gula darah puasa atau 2 jam setelah makan itu udah cukup mewakili. Oke, kalau dia ngelabuinya 3 bulan jaga pola makannya, normal dong HbA1c-nya? Ya bisa, normal. Artinya udah bisa membaik lah kondisi daripada kencing manisnya. Jadi kalau ngelabuin jangan sehari 3 bulan. Iya, kalau mau ngelabuin dokternya jangan sehari 2 hari tuh. 3 bulan jadi harus ya. 3 bulan. Jadi justru malah lebih bagus tuh gulanya kan ya. Bagus dalam jangka panjang gitu ya. Terus gimana cara ngontrolnya kalau ternyata gulanya tinggi nih? Apa yang harus dilakuin? Yang gula darahnya tinggi, aduh ya paling penting masih sama sih, gaya pola hidup sehat ya. Yang paling penting tuh yaitu tadi menjaga makanan, selain dari konsumsi obat yang benar dan teratur. Benar-benar jadi 3 penyakit di atas, tensi, kolesterol, kencing manis, itu semuanya dari pola makan, komposisi makanan. Hati-hatinya tuh mungkin di gula yang tinggi, tepung, nasi gitu ya. Kadang kan orang olahan, nasinya porsi kuli gitu ya. Persenan daripada komposisinya kurang. Oke, itu tadi yang penyakit nomor 3. Sekarang kita lanjut lagi ya ke penyakit nomor 4. Apalagi nih yang bisa mengakibatkan nomor 4 impoten? mungkin yang kurang sadar juga mungkin ya itu dengan kondisi asam urat yang tinggi. Iya, asam urat kan orang sendinya rusak, di penis juga gitu, susah bengkok gitu. Iya, banyak yang nggak sadar ya. Mungkin karena sebagian orang mungkin keluhannya di sendi gitu ya. Tapi ternyata nih asam urat yang tinggi ya sama ya kayak kencing manis, inflamasi kronis, dan nanti ujungnya gangguannya di sirkulasi lagi. Iya, nah ini sangat penting banget ya. Makanya kalau kita screening di pasien-pasien disfungsi ereksi itu bukan cuma tensi, gula, kolesterol, tapi juga asam urat ini merupakan hal yang penting loh. Dan ini bahkan bisa kita cek kayak di puskesmas. Mungkin dia yang screening sederhana gitu ya. Tapi tentu kalau yang bagus tuh diambil darah gitu ya. Iya, pembuluh darah vena yang besar. Nah, berapa sih cut off nilai normal asam urat nih, khususnya buat para pria-pria? Ini kita kembali lagi ya, Dok ya. Mungkin kalau daripada pria mungkin kurang dari 7 gitu. Cuma nanti gini, Dok. Untuk kapan sih kita ngasih obat itu berbeda. Kalau misalnya lebih dari sekian dengan kondisi ada keluhan nyeri kaki misalnya ya, sendi-sendi, mungkin kita berikan. Tapi kalau misalnya 7,2 tapi nggak ada keluhan, ya mungkin kita nggak akan berikan obat. Jadi bedakan nih berapa nilai normalnya dan berapa sih nilai yang perlu kita obatin. Oke, itu beda ya jadi cut off-nya ya. Iya. Nah, terus kalau mau nguranginnya gimana nih? Kan ini mungkin dia naik-naik dikit nih, 7,2, 7,4. Dia mau ngurangin nih tanpa obat, seperti apa tekniknya? Sama, dari konsumsi makanan juga. Hindari makanan-makanan yang mengandung asam urat atau purin yang tinggi. Contohnya? Contohnya seperti daging olahan ya, kemudian emping, kacang melinjo mungkin pernah dengar ya, Dok. Kemudian olahan seperti sarden ya, kemudian ya udang juga tinggi juga gitu. Dulu nih mungkin
sayuran hijau seperti Ya, katanya itu bayam. betul nggak? Kalau sekarang kayaknya udah mulai ini ya diralat ya. Sayuran hijau seperti bayam sepertinya enggak. Toh Oke. juga kan kayaknya kita konsumsi sayur bayam atau sayur bening itu kayaknya enggak sebanyak itu ya sampai bisa menyebabkan asam urat yang tinggi. Ya, siapa tahu dia Popeye gitu kan. Oh iya, Bukan kayaknya sayur enggak ya. ya. Kayaknya kita paling 1 mangkok, 2 mangkok itu masih Iya. dalam standar yang normal lah. Oke, jadi sebetulnya mitos ya kalau kita bilang makan sayur bisa bikin asam urat. Justru sering Ya. dari daging olahan atau jeroan gitu ya mungkin. Iya benar, jeroan. Nah, itu yang harus kita kurangi tuh kalau mau mengontrol asam urat ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke penyakit nomor 5. Apa nih yang bisa mengakibatkan disfungsi ereksi? Penyakit yang nomor 5 yaitu penyakit stres. Stres. Oke, seperti apa nih pengaruhnya? Stres tuh banyak ya. Dia kalau misalnya kita stres, jenuh, khawatir, gelisah, ya itu juga mungkin ada jalur tersendiri nih. Penurunan seksual gairah ya, Dok. Ya, Tapi jenuh kalau sama pasangan. Iya, jenuh sama pasangan juga bisa ya. Ya. Ya, kalau kita bahasnya ya kalau misalnya stres itu berarti nanti kaitannya dengan hormon. Jadi nanti kita dalam tubuh akhirnya menghasilkan hormon adrenalin atau hormon kortisol yang itu Ya. tuh mungkin kurang baik tuh buat proses ereksi daripada penis. Ya, jadi stres ini juga sangat berdampak buruk ya bagi kesehatan ereksi. Sering saya temuin tuh ke pria-pria muda, dia overthinking tuh, banyakan kerjaan, kurang istirahat, istrinya ngomel-ngomel, suka marah di ya. rumah, itu kan. Nah, kamu Menyarikan, kenapa ya. ini? Kok impoten? Nah, itu bikin suaminya stres. Makanya jadi Justru istri kepikiran gitu Iya, ya. jadi istri harus sabar ya. Harus sabar. Karena kalau nanti semakin stres itu akan mengakibatkan prianya jadi sulit ereksi. Semakin sulit ereksi dimarahin istri, makin sulit ereksi Makin lagi. sehat gitu. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya, Dok ya. Nah, makanya itu Ya harus ampun. berhati-hati banget nih dengan pikiran kita. Saran saya coba kelola stres yang baik, komunikasikan dengan pasangan. Kadang kalau stresnya udah terlalu berlebihan, coba deh pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional ya. Hati-hati dengan stres. Mau yang muda aja bisa impoten, apalagi yang usia tua juga sama ya. Nah, sekarang ke penyakit yang terakhir, apa itu? Penyakit terakhir nih mungkin Dokter Jeffrey nih yang lebih paham kaitannya dengan hormon testosteron ya, Dok ya. Ya, jadi itu adalah penyakit testosteron rendah. Nah, testosteron itu merupakan hormon pria ya yang berperan penting sebagai bensin fungsi seksual dan ereksi. Masalahnya, tubuh kita itu semakin tua semakin turun hormonnya. Terlebih kalau kita sudah menginjakkan usia 40 tahun ke atas. Ini sering nih ya saya temuin ada pasien udah konsumsi obat ereksi kok nggak ada perbaikan. Ternyata hormon testosteronnya bermasalah. Makanya sangat penting ya kalau kita udah mengidap gangguan gejala seperti libido turun, ereksi bermasalah, pagi jarang keras, coba deh pertimbangkan untuk cek hormon testosteron. Dan saran saya setelah dapat hasil, pertimbangkan konsultasi ke dokter andrologi. Karena kadang kelihatannya hasilnya testosteronnya kok normal, padahal sebetulnya sudah sangat rendah dan itu sudah merupakan indikasi untuk terapi penambahan hormon testosteron. Kalau testosteronnya normal, maka jaringan penisnya itu akan lebih sehat. Bahkan pasien-pasien saya banyak ya yang setelah terapi testosteron, dosis obat ereksinya bisa dikurangi bahkan stop total. Makanya sangat penting bagi kita, para pria, untuk mengevaluasi bagaimana kadar hormon testosteron kita.